Nanti banyak manusia yang mengandalkan bangsa jin dan bangsa siluman. Karena tidak ada teknologi. Kembali seperti dahulu. Kalau bangsa jin dan siluman itu sudah muslim, itu tidak apa, itu agak ini. Tergantung umat manusia. Jika bersandar kepada sesama makhluk, itu akan terjerumus ke dalam neraka terbawa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bertemu lagi di channel Para Sahabat Jagat. Untuk semua sedulur pada Sahabat Jagat dimanapun Anda berada, kami mengucapkan minal aizin wal faizin. Mohon maaf jika ada perkataan video ataupun apa yang kami lakukan itu ada kesalahan yang disengaja ataupun tidak disengaja. Kami meminta maaf dibuka maaf yang sebesar-besarnya dalam setiap video ataupun yang sudah bertemu dengan kami kita berkorban dan ada perkataan kami yang salah, ada nasihat ataupun tingkah laku kami yang tidak berkenan dalam pertemuan, kami minta sebesar-besarnya. Saya dan dari mewakili pada Sahabat Jagat mengucapkan izin untuk semuanya yang sudah pernah datang ya, dan yang belum, untuk khususnya yang subscribe yang belum pernah bertemu dengan kami ya, kami mengucapkan mohon maaf di lewat video. Terima kasih juga sudah mendukung selama ini channel kami pada Papan Sahabat Jagat. Saya masih berterima kasih yang sudah berkenan untuk mendukung, subscribe dan like-nya, komennya. Mudah-mudahan Allah balas berlipat-lipat. Amin. Insya Allah YouTube kami, channel kami bermanfaat bagi seluruh umat di dunia maupun di alam nyata ataupun di alam gaib. Karena kami tujuannya untuk saling mengingatkan dan menguatkan agar kita dan untuk mengislamkan, terutama meluruskan yang Islam yang belum lurus. Dan kami semuanya sudah katanya membuka dan untuk ke amaliyah tentang santunan anak yatim, fakir miskin dan jompo. Insya Allah barokah untuk mendukung channel kita ini ya. Iya, amin amin ya rabbal alamin. Yang sudah datang yang berobat kepada Sahabat Jagat, semoga Allah lepas angkat penyakitnya dan diberikan kesembuhan. Dan setelah sembuh itu harus perbaiki ibadahnya ya. Baik dari penyakit medis ataupun non medis ya. Mudah-mudahan Allah angkat semuanya, semua penyakit, diberikan kesembuhan. Amin. Dan semakin semangat untuk ibadah terutama yang 5 waktu ya. Itu harus, karena waktu sakit itu, waktu berobat datang kepada Sahabat Jagat, sakitnya itu peringatan dari Allah, teguran dari Allah, dan termasuk ujian juga ujian dari Allah. Jadi setelah sembuh itu harus diperbaikilah. Insya Allah hari ini kita akan membuat video terkait ini yang sedang akhir-akhir ini dilihat dari berita itu tentang persiapan antara Rusia dan Ukraina. Rusia yang akan meluncurkan bom nuklir ya. Nah, ini kedepannya jika itu terjadi bagaimana, atau apakah ini akan menjadi istilahnya yang pernah kita mediumisasi itu perang dunia ketiga atau apa. Nanti kita coba video kali ini kita akan menghadirkan salah satu sosok gaib yang mungkin mengetahui
tentang apakah ada kemungkinan dari sebab musababnya Ukraina dan Rusia ini ada hubungannya dengan Perang Dunia Ketiga, ataukah banyak para ulama yang mengatakan tentang Rusia ini adalah kaum Rum yang disebutkan dalam yang pernah Rasulullah sebutkan tentang kaum Rum dan kaum Muslim yang akan bersekutu di akhir zaman nanti. Apakah seperti itu? Nanti kita coba ungkap dari sudut pandang gaibnya tentang kejadian-kejadian ini dan khususnya polemik yang terjadi di negara Rusia. Untuk seluruh pada masyarakat jagat bahwasanya nanti kita berdialog dalam bahasa jin harus disaring lagi, kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai ibrah atau gambaran atau wawasan saja agar kita bisa lebih mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita langsung aja ya, Andi Hari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruangan ini terbenteng, tidak ada jin fasik, semuanya terbenteng. Hanya Sang Yang Nur Cahaya Nirwana, semuanya ruangan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sang Yang Nur Cahaya Nirwana untuk menghadirkan salah satu sosok yang mengetahui tentang sebab awal mualnya Perang Dunia dan juga tentang kaum Rum saat ini sedang dibicarakan oleh para yang disebut apakah benar Rusia. Dan jindul kami Sang Yang Nur Cahaya Nirwana, saya minta masuk dalam tubuh mediator. Ini bisa menguasai tangan teman-teman. Semuanya terbentengi, ruangan terbentengi. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf, ini dengan siapa? Dari golongan apa? Kami dari golongan bangsa jin. Dari golongan jin. Alhamdulillah, sudah muslim. Kami sudah dimuslimkan. Oleh siapa? Siapa? Sudah lama kami dimuslimkan. Kami jin dari timur. Jin dari timur. Ya. Siapa dulu yang memuslimkan Anda? Ada manusia. Siapa? Sosok manusia biasa, tapi ternyata beliau penguasa. Sosoknya beliau seperti apa? Yang memuslimkan Anda? Beliau menyamar seorang manusia biasa yang bekerja kuli di sana. Oh, maksudnya bekerja di sana. Sosok manusia. Ya. Udah, mereka cuman
tidak mengetahui saja keberadaannya karena penyamarannya yang sangat tertutup. Berarti sebenarnya yang memuslimkan kamu itu orang berilmu, tapi menyamar sebagai kuli gitu maksudnya? Iya. Oh, subhanallah. Mereka tidak mengetahui, tapi kami yang sudah ditaklukkan di sana, bahkan kami mendampingi beliau ke tanah suci itu. Itu tahun berapa itu? Itu dari tahun yang lalu. Oh, udah 100 tahun ada? Belum ada. Oh, berarti belum lama. Kami masih baru puluhan tahun saja memasuki golongan jin muslim. Kami termasuk jin tertua di sana. Di Timur Tengah, tepatnya di daerah mana itu? Pernah mendampingi beliau ke tanah suci, berarti dekat sama Mekah? Itu kami ditarik di sana. Oh, ya. Tapi sebelumnya saya mau pastikan dulu, takutnya kamu pura-pura muslim. Ya, Mohon maaf sebelumnya ya. silakan jika kamu ingin mencobanya. Iya, saya hanya ingin memastikan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum malaikat sang yang cahaya jika berbohong hancur Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Subhanallah. Terima kasih. Mohon maaf kalau saya tidak sopan. Kami yang selama ini mendukung, membantu kebenaran dari peperangan-peperangan di sekitar sana. Oh, Sudah berkali-kali terjadi peperangan. Kami sangat mengetahuinya. Semua kami mengetahuinya dan bangsa kami. Pasukan kami ikut turun membantu pasukan yang benar. Iya, tadi saya wasilah dari guru saya untuk memanggil salah satu sosok gaib yang mengetahui tentang perang-perang ini loh. Kamu ikut campur tangan juga itu. Kamu membantu yang benar. Manusia melihatku, dikira para malaikat yang turun dari langit. Oh, Sebenarnya itu pasukanku masih di bawah. Bawah pimpinanku. Kami sebagian ada di kahyangan, sebagian ada yang di bumi. kalau sekarang yang terjadi itu kan di negara Rusia sama Ukraina. Apa Anda di situ juga ikut membantu di situ juga? Sudah banyak yang melapor ke atas sana. Tentang apa? Maka dari itu kami yang turun langsung untuk memberitahu tentang hal itu. Allah Akbar. Kalau Anda ini kan mendukung yang benar, lah Anda ini di posisi yang mana? Yang benar itu yang mana itu? Tidak perlu tahu. Kami tahu yang benar. Kami tahu yang perlu kami bantu. Banyak pasukanku yang menyamar, yang bersayap ataupun yang masuk ke jasad pasukan manusia di bawah. Oh, ya memang
di sana itu ada negara muslim yang ikut peperangan, yaitu Czech. Negara Czechnya itu mayoritas muslim dan ikut melakukan peperangan. Mereka semua itu memperebutkan suatu rahasia. Apa rahasia? Ada rahasia Oh, yang terpendam di muka bumi ini. apakah rahasia itu sangat berharga? Ya, itu yang mereka perebutkan agar menguasai dunia. Menguasai dunia. Tapi nanti akhirnya bahkan akan terjadi kehancuran karena mereka, keserakahan mereka di setiap negara. Semuanya bisa musnah jika mereka sudah mulai semuanya pasukan bangsa iblis dan dajjal merasuki otak dan pikiran, bahkan akan kembali seperti semula, seperti dahulu kala di zamannya para wali dan para raja zaman dahulu, seperti zamannya Rasul. Tidak akan ada seperti saat ini, akan musnah karena ulahnya manusia juga. Mereka yang membuat dan mereka lah yang menghancurkan. Tapi bagi umat manusia yang beriman kepada Sang Pencipta, bahkan sudah mengikuti sepertiku bangsa jin yang sudah muslim, itu akan tahu kebenaran jika mereka sudah tidak ada di jasadnya. Jika sudah musnah, rohnya keluar dari jasad, baru tahu kebenaran itu. Karena sudah menjadi sepertiku bangsa jin yang di atas ataupun di bawah mengetahui tentang isi dunia. Astagfirullahaladzim. Berarti sama apa? Sama dengan hal yang ingin menyesatkan umat manusia pun itu. Banyak dari hal tentang gaib. Bangsa kami pun banyak yang disesatkan dan banyak yang disuruh menjadi pasukannya. Bangsa jin, siluman, Yang fasik. yang digerakkan menjadi pasukannya dajjal ataupun iblis. Karena mereka berupaya untuk menghancurkan keimanan manusia. Karena ini banyak manusia yang tersesat, banyak manusia yang punya keraguan tentang hal keimanan, kepercayaan atau keyakinan. Karena mereka perlu bukti, mereka menurut akal dan pikiran saja yang nyata. Ya, ya karena itu ya. Ini tadi saya tertarik dengan Anda mengatakan akan semuanya kan tidak ada, akan kembali ke zaman dulu. Lihat saja jika sudah semakin kuat bangsa Dajjal menggerakkan pasukannya, maka kami pun selalu berperang di alam gaib untuk sebanyak-banyaknya memuslimkan umat bangsa jin agar
tidak terlalu kuat mereka menyesatkan dan menjadikan pasukan. Berarti Maka kami pun melihat segerintil umat manusia yang sedang bersiar di alam jin, bersiar di alam nyata, alam manusia. Kami sangat mendukungnya. Kami selalu membantunya. alhamdulillah. Karena itu semua tugas untuk meluruskan yang nyata dan yang tidak nyata bangsa kami. Berarti terkait kejadian peperangan antar dua negara ini, itu ada campur tangan sama pasukan Dajjal. Mereka itu diberi keilmuan untuk menghancurkan yang saat ini sudah menjadi candu, untuk menjadi andalan umat manusia, yaitu teknologi. Wah, iya sekarang teknologi. Itu jika pusatnya dihancurkan, semuanya tidak berdaya. Maksudnya yang akan hilang itu teknologi. Karena umat manusia ketergantungan kepada itu hampir berapa persen, hanya sedikit saja yang tidak ketergantungan oleh itu. Anggapan mereka itu mengikuti zaman, padahal nanti saatnya kembali seperti dahulu. Kalau zaman dahulu, para wali, para orang-orang pilihan berkomunikasi tidak dengan alat. Kalau sekarang kan dengan alat. Berarti akan kembali ilmu akan kedepankan. Berkomunikasi dengan Kami itu akan berguna nanti. Lihat saja, bangsa kami akan berguna untuk menggantikan teknologi itu. Bangsa goib itu akan berguna nantinya jika teknologi itu sudah musnah. Karena teknologi itu pun suatu goib, tidak begitu nyata terlihat. Kalau alatnya nyata, tapi kalau mungkin sinyal itu gaib itu. Karena itu kan penarikan energi dari bumi. Iya. Jika pusatnya sudah hancur, tidak akan terjadi daya tarik ataupun gelombang. Nanti banyak manusia yang mengandalkan bangsa jin dan bangsa siluman. Karena tidak ada teknologi, kembali seperti dahulu. Kalau bangsa jin dan siluman itu sudah muslim, itu tidak apa, itu agak ini. Tergantung umat manusia. Jika bersandar kepada sesama makhluk, itu akan terjerumus ke dalam neraka terbawah. Karena kami sebagai bangsa goib pun sama ciptaan Sang Pencipta. Tidak ada bedanya dengan manusia, karena manusia itu nyata. Jika sudah lepas dari jasadnya pun sama seperti kami semua. Ruhnya itu goib. Ya, memang itu rohnya kita semuanya goib. Nah, sekarang perbedaannya saat Anda waktu saya panggil ke sini, apa yang dengan apa Anda tarik ke sini tadi? Itu goib atau apa?
semua sudah perintah. Itu semua udah perintah. Sudah kami kasih tahu kepada Udah kalian semua. diizinkan. Kami seperti kalian semua. Sama mempunyai tugas. Oh, subhanallah. Jika kami dipanggil ataupun ditarik itu secara otomatis tidak ada hijab. Tidak ada hijab. Iya. Baik maupun jauh ataupun dekat. Terhalang oleh benda apapun tidak bisa menghalang. Kami itu mengetahui semuanya. Jika pasukanku menyebar, semua seluruh isi bumi ini bisa terlihat. Allahu Akbar. Karena saling mengoneksi, saling memberi kabar semua. Iya, karena memang benar apa yang pernah dikatakan oleh Rasulullah. Suatu saat pasukan akhir zaman itu akan berperang dengan ilmu yang belum pernah digunakan sama sekali. Ya, itu semuanya akan terjadi atas kehendak Sang Pencipta. Iya. Itu nanti akan terjadi. Maka dari itu keluar semuanya. Diajarkan semuanya dari langit turun. Untuk memberitahu. Yaitu tentang hal-hal yang perlu diingat oleh umat manusia. Terutama umat muslim. Yaitu yang diturunkan sebagai tuntunan. Memberitahu kebenaran dan memberitahu apa yang dilarang dan apa yang diwajibkan tentang hal rukun iman itu turun ke bumi dan turunlah rukun Islam yang nyata. Itu yang harus dijadikan pedoman. Allahu Akbar. Karena jika tidak dijalankan dua-duanya, udah akan musnah semuanya. Cuman terjadi kehidupan di dunia saja. Nanti akan dijebloskan semuanya, terbakar semuanya ke dalam api neraka. Itu yang kami ketahui. Bangsa kami pun sama mempunyai ajaran seperti itu. Sama. Kamu juga, saya rasa kamu sudah menjadi pengikut Sang Yang Nurja yang Nirwana. Tidak perlu diucapkan. Kenapa? Kami ingin mempraktekkan. Oh, subhanallah. Allah. Ya. Alhamdulillah. Saya juga berterima kasih atas kehadiran Anda dan informasi terkait situasi dan kondisi saat ini di dunia ini khususnya. Subhanallah, ini berpengalaman banyak sekali ya untuk kita semua ya, khususnya saya pribadi ya. Kalau boleh tahu nama Anda siapa? Kami bangsa jin bisa berubah, berwujud apapun bisa. Seperti bangsa iblis ataupun bangsa siluman. Kalau nama berganti-ganti juga. Manusia pun sudah memakainya dari zaman dahulu. Di mana daerah itu ada nama yang berbeda. Kami punya kedudukan di atas dan di bumi. Kami selalu berbeda nama di setiap tugas pelosok. Setiap tugas beda nama. Iya. Itu tidak penting.
Yang penting kami taat dan patuh menjalankan tugas kami. Ya. Pengabdian kami hanya satu, pemimpin di alam nyata ataupun di bangsa kami. Nanti akan terjadi. Oh, ada satu pemimpin. Ya, Di alam nyata, di dalam gaib. itu yang akan meluruskan yang belum lurus, ajaran yang sudah dibawa oleh kekasihnya Sang Pencipta. Rasulullah, itulah yang wujud nyata yang sudah diturunkan ke bumi untuk ditugaskan di akhir zaman. Dan saat ini sudah tidak ada jasadnya, sudah tidak ada, tapi cahayanya di seluruh dunia. Ya, subhanallah. Allahu Akbar. Kami pun memakainya seperti itu karena kami menjadi golongannya. Oh, subhanallah. Ya, itu perlu diketahui. Iya. Maka dari itu kami beritahu kepada seluruh umat muslim, Iya, apa jangan itu? terlena tentang dunia. Iya, insyaallah. Jika terjebak, itu akan musnah semuanya. Yang saat ini ketergantungan, yang saat ini diandalkan, nanti akan musnah dengan ulahnya bangsa manusia sendiri. Iya, Allah Akbar. Kami Subhanallah. menonton, kami melihat, kami dengan jelas tahu semua tujuan yang nyata di bumi ini. Manusia-manusia yang serakah, yang akan menguasai, yang ingin menguasai, karena mereka itu bukan perwujudannya cuma sekedar perwujudan manusia, tapi di dalamnya itu semua yang mengendalikan bangsa dan pasukannya iblis. Oh, astagfirullahaladzim. Berarti pasukannya Dajjal masuk ke dalam tubuh manusia. Itu yang kami sulit untuk memerangi. Iya, karena sudah masuk ke dalam tubuh manusia, sehingga sulit berperang secara gaib ya. Ya, Artinya manusia dengan manusia diadu domba. Allah Akbar. Ya, terima kasih sebelumnya. Saya tidak berani menahan Anda lama. Takutnya Anda sedang menjalankan tugas. Tugas Anda saya lihat, karena pasukannya banyak, tugasnya pasti berat. kami akan menyetop yang di bawah laut di bumi 10 itu. Karena mereka ingin menunjukkan peringatan. Sebenarnya itu belum saatnya. Di bumi lapis 10 Iya, mereka akan mendorong keluar. ke bumi untuk menggetarkan dunia. Oh, astagfirullahaladzim. Tapi kami akan redam dahulu. Pasukanku ada di bawah lapisan bumi, ada di tanah, di muka bumi, dan ada juga di atas sana dengan alam kahyangan. Ya sudah, silakan menjalankan tugas. Semoga Anda dan pasukan Anda bisa meredam itu yang ada di bumi lapis 10. Ya. Takutnya Anda di sini lama malah nanti banyak yang tidak seimbang. Ya, terima kasih saya ucapkan. Kami ingatkan itu saja. Ya, terima kasih sudah diingatkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam
Allahu Akbar, subhanallah. Ini banyak sekali hikmah yang di dalamnya itu, peringatan-peringatan khususnya untuk manusia, satu dengan dunia, yang kedua tentang akhir zaman, dan berikutnya tentang pemimpin akhir zaman. Jadi kita harus bisa mengambil sikap, pilihan, tindakan, jangan sampai terlambat. Tetap kita kembalikan semuanya kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita harus bisa lebih pandai, lebih bisa menelaah tentang kejadian-kejadian di sekeliling kita, khususnya di dunia ini, tentang bencana alam di mana-mana. Perang negara sudah mulai terjadi, nuklir akan segera diluncurkan. Jika ada ancaman yang lebih berbahaya, nuklir akan diledakkan. Nah, efek nuklir ini sangat luar biasa. Apakah ini bisa menjadi sebab musababnya hilangnya teknologi ataupun peradaban manusia? Walau a'lam bishawab, kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Semoga video ini bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salah kata. Akhirul kalam, billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.